Halo teman kolaborasi, selamat datang di Siniar atau Podcast Plus Jakarta. Siniar kali ini adalah hasil kolaborasi antara dari halte ke halte dengan Plus Jakarta yang memperkenalkan warga inspiratif kota dengan harapan untuk bisa menginspirasi kita semua. Bersama saya Adita Yadi dari Plus Jakarta yang akan memandu Siniar kali ini. Dan saya nggak sendirian karena di sebelah saya sudah ada seseorang yang merupakan perwakilan dari sekumpulan yang diberi nama dari halte ke halte. Ada Mas Bowo di sini. Halo, apa kabar Mas Bowo? Halo. Sehat Mas? Sehat. Sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Karena di situasi seperti ini, pandemi, harapannya itu pasti sehat semua dalam keadaan baik. Betul. Nah, Mas Bowo, bisa dijelasin nggak ke teman kolaborasi apa sih itu dari halte ke halte? Ya, jadi dari halte ke halte adalah platform media sosial yang memperkenalkan tentang tempat makan, tempat minum, dan tempat menarik di sekitar halte Transjakarta, stasiun MRT, stasiun LRT, atau stasiun KRL di Jabodetabek. Oh, gitu. Berarti apa aja Mas kegiatan yang ada dari halte ke halte? Kegiatannya sih kami mempost tempat makan, biasanya kami review tempat makan, tempat minum, atau enggak kegiatan kadang biasanya di museum atau galeri seni atau event yang kira-kira letaknya ya dekat dengan stasiun atau halte gitu. Okay. Soalnya Mas sebagai orang awam gitu, saya kalau mendengar kata dari halte ke halte, mungkin ini adalah gerakan atau perkumpulan dari pecinta Transjakarta atau pecinta transportasi publik gitu Mas. Ternyata ada variasinya, ada kombinasi, yaitu ada misi terselubung ibaratnya. Jadi bisa dibilang satu kali mendayung dua pulau terlampaui. Mengajak orang untuk naik transportasi umum dengan cara embel-embel ada kuliner Jakarta yang di dekat halte gitu Mas. Iya benar, jadi salah satu misi kami adalah pertama memang kami ingin mengajak warga Jakarta untuk mencoba naik transportasi umum yang menurut kami udah bagus. Terus kita pengen mereka juga mencoba tempat makan, tempat minum yang menarik di sekitar halte gitu. Itu menarik banget sih Mas. Saya sendiri pas mendengar dari Mas langsung tadi penjelasan itu oke banget gitu Mas. Kok bisa kepikiran sih Mas ide kayak gitu? Awal mulanya Mas Bowo ini kepikiran ide seperti itu munculnya kayak gimana Mas? Ya jadi flashback tahun 2007 waktu saya ke Bangkok, Thailand. Saat itu juga saya waktu itu beli majalah Travel Leisure Southeast Asia edisi perdana. Itu memuat tentang artikel tempat menarik di sekitar stasiun BTS atau stasiun MRT di Bangkok. Saat itu saya berpikiran suatu saat kalau Mama Jakarta ada seperti ini, saya pengen bikin gitu. Terus di tahun 2018 saya udah mulai mencoba untuk naik transportasi umum lagi, yaitu Transjakarta, dan menurut saya jalur-jalurnya sama busnya itu bagus gitu. Udah membaik. Iya, dan saya kan kalau Mama meeting sama klien juga naik transportasi umum yaitu Transjakarta dan mencoba makanan di sekitar halte. Dan ada salah satu teman saya yang menyarankan kenapa kamu kok nggak bikin akun sosial media yang rekomendasiin tempat makan yang kamu post di Instastory pribadi gitu. Akhirnya ya udahlah. Dari 3 hal itu akhirnya lahir saya bikin dari halte ke halte. Berarti itu dari tahun berapa Mas lahirnya dari halte ke halte? Dari 2 Maret 2019, sudah 2 tahun. Berarti itu di dalam itu ada anggota-anggotanya nggak sih Mas? Nggak, sebenarnya ini adalah platform media sosial. Saya yang megang ini adalah 2 orang, saya dan itu berarti 2 orang itu yang megang. Disebut dengan Haltemin, jadi adminnya dari halte ke halte. Kalau follower kami sebut Halteman gitu. Halteman ini biasanya pengen kan, maksudnya jalan-jalan, mencoba rekomendasi dari halte ke halte. Terus mereka cari teman, akhirnya timbullah komunitas yang dibentuk oleh mereka dari mereka untuk mereka, di mana kami hadir di situ juga. Akhirnya timbul komunitas Telegram dan WhatsApp group dari halte ke halte. Jadi ada platformnya, ada komunitasnya. Ada komunitasnya juga jadinya. Nah, Mas saat dari Thailand tadi kan muncul ide itu, terusnya akhirnya berhasil menciptakan dari halte ke halte ini. Ada gak Mas target dari Mas tersendiri gitu buat beberapa tahun pertama gitu dari halte ke halte? Sebenarnya nggak ada target karena ini sebenarnya apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan keseharian kita kan. Jadi kayak naik transportasi umum, ketemu klien, terus meeting, makan siang enak kita post gitu. Jadi sebenarnya kami ingin mengajak masyarakat itu bahwa kita itu sebenarnya bisa berwisata di kota sendiri dengan cara yang murah, yaitu naik transportasi umum dan mencoba makanan yang bisa dibilang hampir seluruh masakan Nusantara, hampir ya, ada di Jakarta, gitu. Betul Mas. Saya sendiri sih melihat emang
Jakarta itu kalau mau berwisata, salah satunya wisata kuliner betul. Iya, Karena benar. banyak banget. Banyak banget. Nah Mas, berarti ini kan platform media sosial gitu Mas. Ya. Jadi followers ngirim mungkin rekomendasi atau gimana. Nah itu kan sebenarnya udah banyak banget Mas rekomendasi makanan di Jakarta gitu. Di aplikasi apapun udah banyak banget. Nah gimana cara Mas ini bisa mempertahankan dari halte-halte ini punya punya ciri khas berbeda gitu Mas? Ya, jadi kalau dari kami jadi kami menerima saran dari follower biasanya dalam bentuk Twitter atau Instastory. Biasanya setelah kami di tag, kami itu akan mencatat dan akan kami kunjungin kalau mama kami memang ada waktu gitu. Nah kan kami ada 2 tim nih, jadi ketika kami kunjungin terus menurut kami berdua enak, itu pasti akan kami post gitu sih. Dan berarti Mas Bowo berkunjung juga? Berkunjung, jadi semua yang kami post di feed kami itu semua udah kami coba dan menurut kami enak, karena kan rasa subjektif ya, jadi betul. Yang menurut kami enak akan kami post gitu sih. Nah tadi ngomong-ngomong soal rasa gitu Mas Bowo, mungkin dari teman kolaborasi ini ada jadi kepikiran nih spot-spot atau wisata kuliner di Jakarta. Nah Mas Bowo tersendiri nih punya gak 3 rekomendasi tempat kuliner terbaik di Jakarta yang wajib teman kolaborasi datengin? Pertama di daerah Cipete Raya itu satu jalan kan enak, banyak banget ya, banyak banget dan itu bisa dicapai dengan naik MRT turun di Cipete Raya. Terus daerah Ben Hill itu juga satu jalan juga banyak tempat menarik. Sama Kelapa Gading sih, jadi 3 tempat itu yang kira-kira kalau dipilih 3 tempat itu menurut aku. Kalau dari saya nih Mas Bowo, saya sih baru menelusuri daerah selatan gitu. Saya punya 3 rekomendasi juga nih buat teman kolaborasi mungkin yang di daerah selatan gitu. 3 spot favorit saya itu yang pertama yaitu adanya Gultik. Gultik di Blok M itu paling enak. Terus ada juga sate sambas dan terakhir juga ada bubur barito. Itu sih 3 spot dari saya. Mungkin teman kolaborasi punya spot tersendiri nih wisata kuliner dimanapun bisa komentar nih di bawah di kolom YouTube kita. Jadi semua warga Jakarta tuh bisa datang, apalagi yang dekat-dekat halte seperti itu Mas ya. Iya, sambas pernah kami coba dan menurut kami enak sih. Iya, sate sambas itu the best sih Mas. Saya tuh nggak bisa tuh lupain sate sambas rasanya, the best sih. Nah Mas, mungkin nih dari teman kolaborasi nih di manapun berada nih, pengen Mas membuat ide kolaborasi tapi terkendala masih ragu-ragu gitu Mas. Ada gak sih Mas tips dari Mas Bowo tuh biar teman kolaborasi ini percaya gitu bisa melakukan kolaborasi dengan siapapun? Ya sebenarnya kalau dari tips dari kami adalah lakukan apa yang menurut kamu senang dan sesuai dengan minat kamu gitu. Jadi kalau mama udah kamu sesuai dengan minat kamu dan sesuai dengan kesenanganmu, itu biasanya akan bergulir dengan sendirinya sih, betul. Dan akan memunculkan kolaborasi selanjutnya. Dan gitu bakalan sih. semangat juga mengerjakannya Mas ya. Iya. Nah kalau saya tanya ke Mas Bowo nih, ada gak Mas Bowo punya ide untuk teman-teman penggerak kuliner kita nih, untuk para pedagang kuliner kita yang terutama di Jakarta ya, ada gak ide? Kan maksudnya udah berkunjung ke beberapa tempat ya, ada gak ide untuk mereka? Sebenarnya kami tuh pengen apalagi kita udah di media sosial ya, jadi kami pengen mengajari ke mereka gimana bersosial media sosial yang baik dan benar. Karena sosial media kan udah jadi corong media promosi buat mereka gitu. Terus kami juga pengen tingkat kebersihan gitu, kayak misal menggunakan sarung tangan atau masker itu benar. Juga karena musim pandemi Mas ya. Iya, jadi karena kalau mama udah kebersihan udah terjaga ya buat warga aja udah merasa nyaman ya, maksudnya merasa aman dengan membeli itu. Diharapkan turis lokal atau turis asing ketika mengunjungi Jakarta juga akan merasa aman untuk mencicipi kuliner di Jakarta gitu sih. Betul. Berarti idenya itu ya Mas. Memang sih Mas, selama ini mungkin kita lihat banyak sekali tempat wisata kuliner di Jakarta ini belum mempunyai media standar sosial itu. Ya, media sosial. Karena itu merupakan bidang promosi yang luar biasa berdampak baik Mas ya buat kita semua ya. Itu juga plus kadang kita juga kalau mama di Google Map dibilang buka ternyata ternyata nggak buka. Biasanya di sosial media kan udah ada pengumumannya. Betul. Nah terakhir mungkin nih Mas, ada gak sih Mas kegiatan yang dilakukan dari teman-teman dari halte ke halte ini selain menyuarakan tempat favorit makanan di Jakarta Mas? Ada gak kegiatan lain Mas?
Sebenarnya kegiatan kami tuh sebelum pandemi itu kita kadang kumpul-kumpul untuk mencoba rekomendasi dari halte-halte. Tapi karena pandemi itu kita tidak ketemu untuk melakukan itu gitu. Tapi di Telegram itu kami suka berbagi info sih, kadang tempat menarik atau ya contohnya sekarang bulan puasa kayak tempat berbuka atau tempat sahur gitu biasanya kayak kami infoin. Kadang kayak jadi teman makan sahur ya, karena pas sahur pun juga kadang si Telegram ini juga aktif gitu sih. Iya, oke. Berarti memang masih dalam seputar kuliner Mas ya? Masih dalam seputar kuliner. Kalau sebelum pandemi ya. mungkin bisa berkunjung setiap minggu mungkin, tapi karena pandemi mungkin lewat Telegram, lewat sosial media berbagi dengan teman-teman yang lain. Tadi namanya panggilannya Halteman? Halteman ya. Halteman, luar biasa unik dan kreatif sih. Mas Bao sendiri nih setuju gak Mas kalau Jakarta itu bisa dibilang sebuah mangkuk besar yang berisikan masakan-masakan seluruh Nusantara? Kita sebenarnya Jakarta punya potensi itu dan untuk rasa ya kita juga nggak kalah gitu. Bahkan waktu pandemi ini juga ada namanya Just Tip di HKH. Just Tip juga ada?